Bagi Bu Nalin, tidak ada yang lebih penting daripada masa depannya. Saat masih menjadi siswi, suatu hari ia dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama sahabatnya Ming. Kepala sekolah merasa bangga karena mereka adalah dua murid paling berprestasi yang akan mewakili sekolah dalam sebuah kompetisi bergensi. Namun, kepala sekolah memberi peringatan keras agar mereka tidak terlibat dalam skandal apapun. Jika itu terjadi, mereka akan didiskualifikasi. Selain itu, kemenangan dalam kompetisi tersebut menjadi syarat utama agar beasiswa Nalin untuk belajar di luar negeri disetujui. Di balik prestasi mereka, ternyata Nalin dan Ming memiliki hubungan yang lebih dari sekedar sahabat. Mereka telah berpacaran, tetapi merahasiakannya dari semua orang demi menjaga masa depan dan beasiswa Nalin. Saat pulang sekolah, mereka juga selalu pulang sendiri-sendiri. Suatu hari, Ming telah sampai duluan di sebuah kamar. Namun Nalin harus memilih jalan berbeda untuk sampai ke kamar Ming, agar tidak ada yang curiga dengan hubungan mereka. Setelah bertemu, keduanya tampak sangat senang. Mereka saling menatap dan saling mencium untuk melepas rindu. Namun, tiba-tiba Ming meminta berhenti, karena dia takut tidak bisa menahan diri. Namun Nalin pun mengatakan, jika Ming ingin meminta lebih, dia bisa memberikannya. Lalu Nalin melepas seragam sekolahnya sampai mereka melakukan adegan 18+. Setelah kompetisi berlangsung, Bu Nalin dan Ming berhasil menjadi juara. Foto kemenangan mereka dipajang di lobi sekolah dan menjadi inspirasi bagi banyak murid, termasuk Belle, yang mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa waktu kemudian, Bu Nalin dan Ming menghabiskan waktu bersama di rooftop sekolah. Mereka berbicara tentang impian mereka untuk belajar di luar negeri. Nalin mengatakan bahwa minggu depan beasiswanya kemungkinan besar akan disetujui. Ming pun bercerita bahwa ibunya telah mengizinkannya untuk melanjutkan studi di luar negeri dan berharap ia bisa tinggal bersama Nalin agar ibunya merasa tenang. Keduanya sangat bahagia. Mereka bahkan berencana merayakan hari jadi mereka yang ketiga. Lalu mereka pun melakukan ciuman. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Bu Trip tanpa sengaja memergoki keduanya sedang berciuman. Kasus ini langsung diserahkan kepada kepala sekolah, dan Bu Trip meminta kepala sekolah bersikap adil terhadap kasus tersebut. Akhirnya, persetujuan beasiswa Nalin ditunda. Ming segera membela Nalin. Ia mengaku bahwa dialah yang mengejar-ngejar Nalin dan meminta agar seluruh hukuman diberikan kepadanya. Ia tidak ingin masa depan Nalin hancur karena kejadian itu. Pada akhirnya, Nalin tetap berhasil berangkat ke luar negeri. Sesampainya di sana, ia langsung menghubungi Ming dan dengan antusias menceritakan kamar barunya yang sangat luas. Ia berkata, sudah tidak sabar menunggu Ming datang. Namun, jawaban Ming menghancurkan harapan itu. Ming meminta maaf karena ibunya melarangnya bersekolah di tempat yang sama. Setelah mengetahui hubungan mereka, sang ibu menjadi sangat marah dan memutuskan memindahkannya ke sekolah lain. Ming kemudian mengusulkan agar mereka mengakhiri hubungan mereka demi masa depan Nalin. Namun Nalin menolak. Baginya, meskipun Ming menjauh atau menghilang, ia tidak akan pernah setuju untuk berpisah. Percakapan itu berakhir dengan tangisan dari kedua belah pihak, sebelum akhirnya telepon terputus. Episode 6 pun melanjutkan episode 5. Semua murid tampak menikmati pesta. Mereka tertawa, makan, dan minum bersama. Di tengah keramaian, Som diam-diam mengawasi Earn. Ia terlihat menunggu saat Earn kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum. Sementara itu, di lantai atas, Belle memberikan sebuah boneka bunga kepada Bu Nalin sebelum akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa dirinya menyukai Bu Nalin. Bu Nalin menolak dengan lembut dan meminta maaf karena tidak memiliki perasaan yang sama. Belle sudah menduga jawaban itu, tetapi tetap merasa sangat sedih. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa melupakan perasaannya dalam waktu dekat dan akan berusaha menjaga jarak agar tidak melewati batas. Bu Nalin menjawab bahwa meskipun menginginkannya, ia tetap tidak akan membiarkan hubungan mereka berkembang ke arah itu. Belle semakin sedih hingga hampir menangis. Melihat suasana yang terlalu murung, Bu Nalin kemudian dengan pelan memukul kepala Belle, menggunakan boneka bunga itu untuk mencairkan suasana. Di bawah, pesta masih berlangsung. Sophie tampak cemburu melihat kedekatan Amy dan Aion.
Ia hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan. Tak lama kemudian, Som menghampiri Sophie dan bercanda bahwa penampilannya sangat berbeda dari saat di sekolah. Sophie menjawab bahwa dirinya memang berbeda di luar sekolah. Som kemudian menawarkan minum kepada Sophie, dan kali ini Sophie menerimanya. Dari kejauhan, Amy memperhatikan mereka. Sophie yang sedang kecewa kemudian mengajak Som berdansa. Melihat hal itu, Amy membalas dengan sengaja menunjukkan kedekatannya bersama Ion. Sophie semakin terluka dan akhirnya memilih pergi meninggalkan pesta. Di sisi lain, Anne turun ke ruang pesta dengan wajah murung. Ia duduk sendirian sambil terus minum. Tak lama kemudian, Shisha datang bersama seorang temannya. Mereka disambut oleh Som yang menawarkan minuman. Temannya Shisha menerimanya, sementara Shisha menolaknya. Pandangan Shisha langsung tertuju kepada Earl. Ia menghampiri Earl dan duduk di hadapannya. Earl bertanya mengapa Shisha datang ke pesta itu. Shisha menjawab bahwa Guy yang mengundangnya. Ia kemudian bertanya bagaimana kehidupan Earl di kelas barunya. Earl tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala karena terlihat sudah sangat lelah dan mulai kehilangan fokus. Saat Shisha hendak pergi, Som kembali menawarkan minuman kepadanya. Namun Shisha tetap menolak. Tak lama kemudian, Shisha bertemu Sophie. Dengan nada menyindir, ia mengaku bahwa dialah yang memberitahu Butrip mengenai hubungan terlarang antara Sophie dan Amy. Hingga akhirnya rahasia mereka terbongkar. Mendengar pengakuan itu, Sophie langsung kehilangan kendali. Ia menyerang Shisha hingga keduanya terlibat perkelahian. Keributan itu membuat seluruh tamu panik dan berusaha melerai mereka. Di tengah kekacauan tersebut, Guy diam-diam mengeluarkan ponselnya dan merekam seluruh kejadian. Saat semua perhatian tertuju pada perkelahian itu, Som memanfaatkan kesempatan untuk membawa Anne pergi tanpa disadari siapapun. Pada saat yang sama, Bunalin dan Bal yang berada di lantai atas segera turun setelah mendengar keributan. Bal langsung menyadari bahwa Anne sudah tidak berada di tempatnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Bal segera berlari keluar rumah dan menghentikan mobil Som. Keesokan paginya, Anne terbangun di kamar Bal. Dengan kepala yang masih sedikit pusing, Anne berusaha duduk. Bal kemudian memberikan seragam sekolahnya agar Anne bisa bersiap berangkat. Saat itu, Anne baru menyadari bahwa pakaiannya sudah berganti. Ia pun bertanya apakah Bal memandikannya semalam. Bal langsung menjelaskan bahwa ia hanya mengganti pakaian Anne dan tidak melakukan hal lain. Namun Anne merasa canggung karena pasti Bal telah melihat tubuhnya. Saat itu suasana di antara mereka menjadi sama-sama canggung. Anne kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Bal menceritakan bahwa Som berusaha membawa Anne pergi. Merasa ada yang tidak beres, Bal langsung menghentikan mobil Som. Ketika Som keluar dalam keadaan marah, Bal memukulnya lalu segera membawa Anne pergi. Anne masih bingung mengapa Som begitu terobsesi ingin memperlihatkan wajahnya kepada orang lain. Bal hanya menggeleng. Ia berkata, mungkin setelah dipukul semalam, Som tidak akan berani mengganggu Anne lagi. Anne pun mengucapkan terima kasih kepada Bal. Tak lama kemudian, Anne menelepon Som. Dengan nada marah, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin bekerja sama lagi dengan Som. Setelah mengatakan itu, Anne langsung menutup telepon. Bal memuji keberanian Anne. Anne mengaku bahwa sebenarnya ia sudah lama ingin berhenti. Namun ia masih belum tahu bagaimana cara mendapatkan penghasilan setelah keluar. Bal tersenyum dan berkata bahwa suatu hari nanti Anne pasti akan menemukan jalannya sendiri. Di sisi lain, Sophie dan Shisha dipanggil ke ruang Butrip karena video pertengkaran mereka di pesta telah beredar. Setelah melihat rekaman tersebut, Butrip memutuskan memberikan hukuman kepada Sophie dengan mencopot jabatannya sebagai ketua OSIS. Posisi itu kemudian diberikan kepada Shisha. Usai keluar dari ruangan, Shisha kembali berusaha memancing emosi Sophie. Namun, kali ini Sophie memilih diam dan pergi tanpa menanggapinya. Tak lama kemudian, Guy menghampiri Shisha sambil menyindir bahwa sang putri kini telah menjadi rakyat biasa. Shisha hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan segera mentransfer uang sebagai imbalan atas video yang dimiliki Guy. Sementara itu, Jen terlihat menunggu Nano di gerbang sekolah. Ia teringat kejadian semalam yang membuat perasaannya semakin rumit. Semalam di mana Nano yang mabuk mengungkapkan perasaannya kepada Jen. Dan hingga mereka berciuman dan mungkin lebih dari sekadar ciuman. Tak lama kemudian Nano datang. Nano bertanya mengapa Jen menunggunya.
Jen kemudian mengirimkan uang sebesar 40.000 baht kepada Nano melalui ponselnya. Ia meminta Nano menggunakan uang itu terlebih dahulu untuk melunasi semua hutangnya. Namun Nano langsung mengembalikan uang tersebut. Ia berkata tidak ingin berhutang kepada siapa lagi dan mengucapkan terima kasih atas niat baik Jen. Nano kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi semalam karena ia sama sekali tidak mengingatnya. Mendengar pertanyaan itu, Jen tampak kecewa. Dia kecewa Nano tidak mengingat apa yang mereka lakukan semalam. Lalu ia menjawab bahwa semalam tidak terjadi apa-apa selain sedikit keributan di pesta. Setelah itu, Jen memilih pergi sambil menyembunyikan rasa kecewanya. Di sudut sekolah, Jen melakukan panggilan video dengan ibunya. Ia bertanya apakah ucapan orang yang sedang mabuk bisa dipercaya. Ibunya menjawab bahwa selama ini ia belum pernah melihat orang mabuk berbohong. Jawaban itu membuat Jen semakin memikirkan kejadian semalam. Di sisi lain, Nano dipanggil ke ruang Butrip. Butrip menanyakan kebenaran mengenai unggahan yang menyebut Nano memiliki banyak hutang. Nano mengakui bahwa ia memang pernah meminjam uang karena memiliki masalah pribadi, tetapi seluruh hutangnya sudah dilunasi. Butrip mengatakan bahwa kejadian itu dapat merusak nama baik sekolah. Nano langsung membalas bahwa jika Butrip benar-benar peduli pada reputasi sekolah, seharusnya Sishala yang diminta pertanggungjawaban, karena dialah yang menyebarkan informasi tersebut. Nano bahkan mengatakan bahwa Butrip tidak akan melakukannya karena Sisha adalah murid favoritnya. Butrip membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki murid favorit. Namun ia tetap memperingati Nano bahwa jika kembali membuat masalah, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Nano hanya terdiam sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian Nano menerima pesan dari seorang siswa laki-laki dari sekolah lain yang sedang menunggunya di gerbang sekolah. Sambil menunggu Nano, siswa tersebut menghubungi Som. Ia meminta Som memperlihatkan wajah asli pemeran konten yang selama ini disembunyikan. Som menjawab bahwa dirinya sudah berhenti membuat konten tersebut. Siswa itu kemudian bertanya apakah Som sudah tidak menginginkan uang lagi. Akhirnya Som membuat kesepakatan baru. Ia bersedia memperlihatkan wajah M tanpa membuat konten baru. Siswa itu menyetujuinya dengan bayaran setengah dari harga sebelumnya. Tak lama kemudian, Som mengirimkan foto wajah M kepadanya. Lalu Nano menghampiri siswa dari sekolah lain itu. Dia bertanya apa yang siswa itu mau. Siswa itu mengaku telah mendengar banyak gosip tentang Nano. Ia mengatakan ingin membantu Nano keluar dari masalah keuangannya. Ia kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan memberikan sejumlah uang kepada Nano dengan syarat Nano mau datang ke rumahnya untuk makan malam. Namun Nano langsung menolak. Ia berkata bahwa dirinya akan segera melunasi semua hutangnya sebelumnya kepada siswa tersebut. Setelah mengatakan itu, Nano langsung berjalan masuk ke area sekolah. Siswa tersebut hanya bisa memandangi kepergian Nano. Namun tanpa sengaja pandangannya tertuju kepada N yang sedang berjalan tidak jauh dari sana. Ia kembali membuka foto yang dikirim Som kepadanya. Akhirnya, ia menyadari bahwa N ternyata bersekolah di tempat yang sama dengan Nano. Sementara itu, saat berjalan bersama, Bel menyadari N terlihat terus melamun. Bel bertanya apa yang sedang dipikirkannya. N mengaku dirinya sedang bingung memikirkan biaya kuliahnya. Bel kemudian menyemangatinya. Ia mengatakan Earth tidak perlu lagi bekerja dengan Som. Masih ada cukup waktu sebelum kuliah dimulai. Selama itu, Earth bisa mengajar les private kepada banyak siswa. Bel bahkan berjanji akan membantu mencari murid untuk Earth. Di tengah percakapan mereka, seorang siswi menghampiri Bel. Siswi itu memperlihatkan sebuah video yang sedang ramai beredar. Video tersebut memperlihatkan saat Bel mengungkapkan perasaannya kepada Bunalin. Setelah melihat video itu, Earth langsung teringat saat dirinya berpapasan dengan Goy di tangga. Ia menduga bahwa Goy adalah orang yang diam-diam merekam dan menyebarkan video tersebut. Bel segera mencari Goy yang kebetulan sedang berada di kantin. Tanpa basa-basi, Bel menanyakan apa Goy yang merekam video itu. Bukannya menyangkal, Goy justru menantang Bel untuk memukulnya. Bel tampak sangat marah, tetapi ia berhasil menahan emosinya. Sementara itu, Bunalin yang sedang berada di rumah sakit juga menerima kiriman video yang kini sedang viral. Ia hanya menghela nafas panjang, seolah-olah masalah terus berdatangan tanpa henti. Bunalin kemudian pergi menemui kepala sekolah yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Sesampainya di sana, Bunalin menyapa beliau.
Kepala sekolah meminta maaf karena telah menyuruh Bu Nalin datang jauh-jauh menemuinya. Ia mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan. Sebelum perbincangan dimulai, Bu Nalin lebih dulu meminta maaf. Ia merasa belum bisa menjadi guru yang baik. Menurutnya, ia telah melanggar janji kepada kepala sekolah karena masih sering menutupi kesalahan para murid. Ia juga merasa gagal menjaga batas profesional antara guru dan murid. Kepala sekolah kemudian bertanya, apakah yang dimaksud Bu Nalin adalah Bel? Beliau lalu menjelaskan bahwa justru berkat Bu Nalin, Bel telah berubah menjadi anak yang jauh lebih baik. Kepala sekolah mengatakan seharusnya dirinya berterima kasih kepada Bu Nalin. Bu Nalin kemudian mengatakan bahwa kepala sekolah pasti sudah melihat video yang sedang viral itu. Ia khawatir Bel sedang sangat marah, namun kepala sekolah menggeleng. Bel memang marah. Ia marah kepada orang yang diam-diam merekam dan menyebarkan video tersebut. Kepala sekolah kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di kantin sekolah, Bel meminta perhatian seluruh siswa. Ia menjelaskan bahwa Goy diam-diam merekam lalu menyebarkan video tersebut dengan tujuan memfitnah dirinya dan Bu Nalin, seolah-olah mereka memiliki hubungan yang tidak pantas. Bel juga memperingatkan semua murid agar berhati-hati kepada Goy. Menurut Bel, seseorang yang berani menyebarkan rahasia orang lain bisa saja melakukan hal yang sama kepada siapapun. Setelah mengatakan itu, Bel memilih pergi tanpa membuat keributan. Kepala sekolah tersenyum. Bel akhirnya mengikuti nasihat Bu Nalin untuk menghadapi masalah dengan cara yang cerdas dan bijaksana, bukan dengan kekerasan. Sebagai bibi Bel, kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bu Nalin karena telah membimbing keponakannya menjadi pribadi yang lebih baik. Bu Nalin kemudian berkata bahwa kepala sekolah juga harusnya menunjukkan kasih sayangnya kepada Bel secara langsung. Saat itu, seorang perawat masuk membawa cairan infus dan obat-obatan. Bu Nalin sedikit terkejut. Ia mengira kepala sekolah hanya mengalami kelelahan biasa. Namun kepala sekolah kemudian mengungkapkan kenyataan yang selama ini disembunyikan. Beliau didiagnosa mengidap kanker. Penyakit itu sebenarnya sudah pernah diobati saat Bel masih bersekolah di sekolah lamanya. Sayangnya kini penyakit tersebut kambuh dan telah memasuki stadium akhir. Dengan suara pelan, kepala sekolah mengatakan bahwa dirinya hanya ingin diberi kesempatan hidup sampai Bel lulus SMA. Beliau kemudian meminta Bu Nalin untuk terus menjaga dan membimbing Bel. Bu Nalin sempat ragu. Ia khawatir Putri akan memberikan hukuman kepadanya akibat video yang sedang viral. Namun kepala sekolah menenangkan Bu Nalin. Beliau mengatakan telah membuat kesepakatan dengan Bu Trip sehingga Bu Nalin tidak akan dikenai tindakan disiplin. Mendengar itu, Bu Nalin akhirnya sedikit lega. Namun ia kembali bertanya, kapan kepala sekolah akan memberitahu Bel tentang penyakit itu. Adegan pun berpindah. Beberapa waktu kemudian, Bu Nalin datang ke ruangan Bu Trip. Kini Bu Trip resmi menggantikan posisi kepala sekolah untuk sementara waktu. Dalam rapat tersebut, Bu Trip menjelaskan bahwa Dewan Pusat akan datang melakukan penilaian ke sekolah mereka. Perwakilan Dewan akan menyamar sebagai guru konseling agar dapat melihat kondisi sekolah secara langsung. Bu Trip mengingatkan bahwa mereka tidak boleh menyembunyikan kesalahan siapapun lagi. Bukan hanya murid yang harus menjaga sikap, para guru juga harus bebas dari masalah. Bu Nalin mengangguk pelan. Ia memahami pesan tersebut. Di sisi lain, Emi terlihat belajar sendirian. Namun sesekali ia terdiam seolah sedang memikirkan banyak hal. Tak lama kemudian, Aion datang membawakan beberapa catatan pelajaran yang telah ia kumpulkan dari teman-teman Emi. Ia mengatakan tidak ingin Emi gagal menghadapi ujian. Emi pun mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Di tempat lain, Bu Nalin duduk sendirian sambil membuka media sosial. Tanpa sengaja, ia melihat unggahan mantan kekasihnya, Ming yang akan segera menikah. Bu Nalin sempat mengetik ucapan selamat di kolom komentar. Namun sebelum menekan tombol kirim, kenangan lama kembali memenuhi pikirannya. Ia teringat saat Ming melamarnya dengan cara sederhana. Ming menggambar sebuah cincin di jari Bu Nalin menggunakan pena. Ia berjanji bahwa mereka akan bersama selamanya. Kenangan itu membuat hati Bu Nalin kembali terasa sesak. Perlahan ia menghapus komentar yang telah ditulisnya dan hanya menatap layar ponselnya. Sementara itu, Nano dan Jen berada di sebuah klinik hewan. Hari itu mereka baru saja selesai mengobati seekor kucing jalanan. Setelah keluar dari klinik, Jen mengajak Nano membuka stand di sebuah festival.
untuk menjual tas-tas Nano. Menurut Jen, hasil penjualannya bisa digunakan untuk melunasi hutang Nano. Namun Nano tersenyum dan mengatakan bahwa semua hutangnya sudah lunas. Ia menjelaskan bahwa bayaran dari pekerja modelingnya yang selama ini tertunda akhirnya telah cair. Mendengar kabar itu, Jen mengajak Nano merayakan dan mengatakan bahwa ia akan mentraktir makan. Namun Nano menolak. Kali ini justru ia ingin mentraktir Jen sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun pergi bersama. Di sisi lain, di rumah Shopee, Ibu Shopee mempertanyakan mengapa putrinya kehilangan jabatan sebagai ketua OSIS. Dengan nada marah, ia bertanya apakah selama ini dirinya gagal mendidik Shopee, hingga putrinya berbuat kesalahan seperti itu. Saat sang ibu hendak menampar dirinya sendiri, Shopee menahan tangan ibunya. Untuk pertama kalinya, Shopee melawan. Dengan penuh emosi, ia mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan ibunya. Menurut Shopee, selama ini ia dipaksa menjadi anak yang sempurna dan tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Ia menyalahkan ibunya atas semua tekanan yang selama ini ia rasakan. Mendengar perkataan itu, sang ibu langsung menampar Shopee. Shopee sempat terjatuh, tetapi perlahan berdiri kembali. Melihat putrinya terdiam, sang ibu mulai menyesal. Ia kemudian menampar dirinya sendiri berkali-kali. Kali ini Shopee hanya memandang tanpa menghentikannya. Saat ibunya berhenti, Shopee bertanya dengan suara bergetar, kenapa ibunya berhenti menampar dirinya sendiri. Bahkan di depan Emmy yang bukan anaknya, ibunya juga menampar dirinya sendiri. Shopee kemudian berkata bahwa setelah dirinya pergi, ibunya bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah itu, Shopee meninggalkan ibunya. Shopee tiba di rumah Emmy. Ia mengirimkan pesan singkat, lalu Emmy membukakan pintu dan mengajaknya masuk ke kamar. Emmy memberikan minuman dan menanyakan keadaan Shopee. Shopee mengatakan dia baik-baik saja. Air matanya akhirnya jatuh. Emmy berusaha menenangkannya, namun tiba-tiba Shopee mencium bibir Emmy. Emmy segera menghentikannya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Shopee menjawab pelan, "Tidak apa-apa, Emmy telah memiliki pasangan." Emmy bisa menganggap hubungan mereka apa saja. Yang penting, mereka selalu bisa bersama. Melihat Shopee yang terus menangis, Emmy akhirnya tak mampu lagi menahan perasaannya. Ia pun membalas ciuman Shopee. Di sisi lain, Jen baru saja pulang ke rumah. Ayahnya menyambutnya dengan sebuah hadiah yaitu keyboard untuk iPad yang telah lama diberikannya. Namun Jen meminta maaf. Ia mengatakan bahwa iPad miliknya sudah dijual demi membantu seorang teman yang sedang kesulitan. Mendengar itu, ayahnya langsung marah. Ia membandingkan Jen dengan ibunya. Ayah Jen mengungkit masa lalu ketika mantan istrinya pernah mengambil uang sebesar 1 juta baht dan memberikannya kepada kekasih barunya untuk membuka sebuah kafe. Dengan emosi, ayah Jen mengatakan bahwa Jen mulai mengikuti jejak ibunya. Tak lama kemudian, ia menelpon mantan istrinya. Pertengkaran pun terjadi melalui sambungan telepon. Jen hanya bisa menangis sebelum akhirnya pergi meninggalkan ayahnya. Sementara itu, Bunalin tiba di depan gedung sekolah. Di sana, ia bertemu dengan seorang tamu yang ternyata adalah Ming, mantan kekasihnya. Mereka sama-sama terkejut. Sesaat kemudian, keduanya saling tersenyum. Ming langsung memeluk Bunalin dengan hangat. Bunalin bertanya apa yang membawa Ming datang ke sekolah itu. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Ming kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah guru bimbingan konseling yang baru. Bunalin langsung terkejut. Ia teringat perkataan Butrip bahwa Dewan Pusat akan menyamar sebagai guru bimbingan konseling. Ming lalu bertanya balik mengapa Bunalin berada di sekolah tersebut. Bunalin menjelaskan bahwa kini dirinya mengajar sebagai guru bahasa Perancis. Ming tersenyum dan mengatakan mereka akan sering bertemu. Bunalin ikut tertawa kecil. Ming kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Bunalin langsung menebak bahwa itu pasti tentang pernikahan Ming. Ia pun mengucapkan selamat. Dengan senyum tipis, Bunalin berkata bahwa dulu ia mengira dirinya akan menikah lebih dulu daripada Ming. Namun ternyata Ming yang lebih dulu menemukan kebahagiaannya. Ia bahkan berkata bahwa kini perempuan benar-benar bisa menikahi perempuan. Ming kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat berharap Bunalin bersedia datang ke pesta pernikahannya. Bunalin hanya terdiam, raut wajahnya tampak menyembunyikan kesedihan.
Menyadari hal itu, Ming segera berkata bahwa Bu Nalin tidak perlu memaksakan diri jika merasa tidak nyaman untuk datang. Bu Nalin hanya menjawab, dia akan memikirkannya. Mereka kemudian berjalan memasuki area sekolah bersama. Bu Nalin mengatakan bahwa sekolah itu sudah banyak berubah sejak masa mereka menjadi murid. Ia juga berkata bahwa jika Ming membutuhkan bantuan atau ingin mengetahui sesuatu tentang sekolah, jangan ragu untuk bertanya kepadanya. Mendengar itu, Ming tersenyum. Ia bertanya apakah sekolah itu masih sama seperti dulu. Tempat para murid diam-diam menyukai seseorang, diam-diam memberontak, dan melakukan berbagai kenakalan. Bu Nalin tersenyum tipis. Akhirnya Ming memulai aksinya untuk menyelidiki sekolah tersebut. Lalu Bu Nalin berkata, tidak ada murid seperti itu di sekolah ini. Akhirnya mereka terus memasuki sekolah. Episode 6 pun berakhir. Dan season 1 series ini pun berakhir. Season 2-nya dikabarkan akan ditayangkan tahun 2027. Jangan lupa saksikan series aslinya di channel YouTube FRT Entertainment. Dan jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.